Yang kedua terkait dengan pemilu, sudah disepakati bahwa pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Nah, oleh karena itu seperti dalam pertemuan sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka. Dan ini sudah jelas dalam pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem. Tidak berarti bahwa Partai Golkar maupun Partai Nasdem adalah salah satu partai yang keterkenalannya di publik sudah lebih dari 99%. Jadi tentu ini juga menjadi catatan juga, karena juga dulu pada waktu Pak Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, ini sudah pernah dibahas. Dan pada waktu itu Ketua Umum Partai Golkarnya adalah Pak Surya. Kesimpulannya pada waktu itu pemilihan umum secara terbuka, dan itu sudah kita jalani dalam berbagai. Ingat, meskipun secara firm sudah mencapai 28,3% presidensial threshold, tapi ayo kalau memang ada partai lain yang ikut bergabung sehingga partai ini, koalisi ini menjadi semakin besar dan sehingga dapat lebih menampung berbagai pikiran, aspirasi dan sebagainya dari masyarakat yang tertampung dan terwakili dalam partai-partai. Dan Pak Surya ya amini bahwa memang alumni Partai Golkar. Jadi ada suasana romantisme istri. Dan yang ketiga, Pak Surya dan Pak Erlangga juga menegaskan bahwa mereka punya komitmen yang sama untuk tetap mengawal dan menjaga pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini sampai di akhir masa jabatannya. Tentu dengan segala kebijakan dan programnya yang sekarang sudah mendapatkan apresiasi dari dunia dan mampu dan berkinerja dengan sangat baik, tentu ingin terus ditingkatkan menjadi sangat baik. Dan yang berikutnya juga ingin menegaskan bahwa dalam sebuah suasana tahun politik yang namanya menjaga suhu politik agar tetap sejuk itu menjadi penting. Maka dibutuhkan yang namanya itu soliditas dan penguatan di barisan koalisi Pak Jokowi. Nah, di akhir selain tadi sama-sama punya pandangan yang sama, punya komitmen yang sama untuk tetap mempertahankan demokrasi kita agar tidak mundur, yaitu ingin sama-sama punya pandangan yang sama bahwa sistem pemilu kita tetap seharusnya proporsional. Yeah. Nah, selain itu juga dibuka ruang komunikasi. Misalnya ruang komunikasi itu apa? Tidak menutup kemungkinan dari proses silaturahmi ini ke depan terbangun. Tadi ada terbangun misalnya seperti Pak Surya sampaikan, ruang untuk misalnya bergabung bersama-sama, itu ruangnya sangat terbuka. Apa ruang yang sangat terbuka? Apakah misalnya Nasdem dengan barisan koalisi perubahannya ke KIB, atau KIB masuk ke dalam barisannya koalisi perubahan, atau nanti ada formula baru di antara dua ini tadi. Tapi semangat untuk saling menghormati dan semangat untuk saling menghargai terhadap sikap dan masing-masing langkah politik itu tetap menjadi komitmen bersama. Jadi menghormati, menghargai sikap dan langkah politik masing-masing yang sekarang memang sudah terbangun di antara dua kekuatan ini tetap bisa saling mengapresiasi dan saling menguatkan. Wacana Golkar gabung koalisi perubahan, Nasdem kekuatan bertambah besar. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menilai kedekatan Ketum Golkar Airlangga dengan para elit koalisi perubahan merupakan hal positif. Diketahui Airlangga hadir dalam acara buka puasa bersama elit koalisi perubahan di Nasdem Tower akhir pekan lalu. Hadir dalam acara tersebut senior Golkar Yusuf Kala, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti
Surti Yudhoyono dan bakal Capres Anies Baswedan. Taufik mengatakan, Nasdem melihat proses politik yang sedang berjalan masih sangat dinamis. Komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh parpol tetap harus dibuka. Hubungan Golkar dan Nasdem selama ini sangat erat. Kedua ketum antara Pak Surya Paloh dan Pak Airlangga pun sangat erat, ujar Pia akrab disapa Tobas di Gedung DPR Jakarta Rabu 29 Maret. Pria yang biasa disapa Tobas ini mengaku tak mau berspekulasi tentang kemungkinan Golkar akan membentuk koalisi besar bersama Koalisi Perubahan. Menurut dia, dinamika koalisi jelang pemilu 2024 masih sangat mungkin berubah. Tentunya sebagai partai besar, partai yang senior, tentu apabila kita bisa berjalan bersama-sama dengan Partai Golkar itu suatu hal yang positif, ujar dia. Hanya saja Tobas lagi-lagi menekankan komunikasi antar parpol masih terus dilakukan, tujuannya agar menghadapi pemilu 2024 tanpa perpecahan. Tapi tetap kita akan mengambil sikap positif terhadap hal-hal apapun yang bisa menambah kekuatan. Kalau ada menambah partai di koalisi, kan penambahan kekuatan itu tidak bisa dipungkiri, kata dia. Jadi siapapun itu, mau Golkar mau yang lain, itu tetap pasti merupakan penambahan kekuatan dari dukungan politik yang ada, tegas dia. Perihal kemungkinan akan mengubah konfigurasi capres-cawapres di Koalisi Perubahan apabila Golkar bergabung, Tobas enggan berspekulasi. Menurut dia, apabila Golkar bergabung, nantinya terlebih dahulu dibicarakan dengan parpol Koalisi Perubahan, karena ini semua masih dinamis. Tentu ketika ada yang bergabung, kita bisa bicarakan dengan teman-teman partai yang ada di Koalisi Perubahan, karena kita sudah sepakat untuk bergabung berjalan bersama-sama. Kita juga sudah menandatangani piagam deklarasi. Tentunya kebersamaan ini harus kita jaga. Tapi juga saya meyakini pasti setiap ada hal-hal yang kemudian dianggap bisa menambah kekuatan politik, tentu akan dipertimbangkan oleh semua partai yang bergabung di Koalisi Perubahan, tutup dia. Sementara itu, Airlangga bicara mengenai kekuatan koalisi setelah buka bersama dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan bakal Capres Anies Baswedan pada Minggu 26 Maret. Airlangga menyebut jika koalisi makin besar maka semakin bagus. Meski begitu, Airlangga tidak memastikan apakah buka bersama itu menjadi tanda bahwa Golkar merapat ke Koalisi Perubahan dan mendukung Anies. Koalisi kan makin besar makin bagus, kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 27 Maret. Airlangga menjelaskan kehadirannya di acara bukber dalam rangka silaturahmi karena diundang Ketua Nasdem Surya Paloh. Dalam acara itu, ia juga mendampingi senior separtainya Yusuf Kala. Namun Menko Perekonomian ini belum mau menyatakan arah dukungan Golkar dalam Pilpres 2024. Nantilah, kita sekarang berpuasa dulu, Ramadan yang karim dulu, ucap Airlangga.